Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama, pengertian nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun? Nun sukun ialah nun yang tidak berharokat atau mati. Biasanya ada tanda setengah bulat kalau di dalam Al-Quran, dan itu tidak dibaca. Kemudian tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah harokat tambahan berupa dua harokat kasrah, fathah, atau dhammah. Nah, misalnya kayak an, in, un. Nah, itu namanya tanwin. Nah, apa aja sih bacaan nun sukun dan tanwin? Nah, yang pertama itu ada izhar, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, keempat ada iklab, dan kelima ada ikhfa. Yang pertama, idhar atau juga disebut dengan idhar halki, yang artinya jelas. Eh, kita kenali dulu huruf-huruf idhar. Jadi huruf idhar itu ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, bagaimana cara membaca idhar? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu, maka harus kita baca jelas. Kita lihat contohnya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan kha, min khairin, min khairin. Jadi kita baca nun sukunnya itu jelas, enggak dengung, enggak mendengung kayak min khairin, tapi kita baca jelas min khairin. Di sini yang kedua contohnya an'amta. Nun sukun bertemu dengan ain. Nah, yang ketiga contoh untuk tanwin. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar. Tadi huruf idhar itu ada ha, ghafurun halim. Jadi run itu dibaca jelas, enggak run halim, tapi jelas run halim. Yang kedua di sini ada idgham bi gunnah. Apa saja huruf-huruf idgham bi gunnah? Itu ada ya, nun, mim, dan waw, atau juga kita bisa dengan mudah menghafalnya yanmu. Yanmu. Nah, hukum bacaannya apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dimasukkan dengan dengung. Kita lihat contohnya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Tadi salah satu hurufnya adalah ya. Maka ketika kita ingin membaca, kita cara membacanya dimasukkan ke huruf ya sambil didengungkan. Contoh, may ya'mal. May ketika kita menyebut, kita langsung masuk ke huruf ya disertai dengan dengung. Nah, di sini yang kedua contohnya bertemu dengan mim. Mimmalin. Jadi kita tidak membacanya min malin, tapi mimmalin. Jadi masuk disertai dengan dengung. Yang terakhir di sini ada nun sukun bertemu dengan non. Man nasoro, man nasoro. Jadi ada dengungnya. Yang ketiga di sini ada idgham bila gunnah. Nah, yang tadi di gunnah. Jadi ini hampir sama. Nah, yang membedakan adalah bila, bi gunnah dan bila gunnah. Bi artinya dengan. Nah, ditambahin la jadinya enggak. Jadi kalau misalnya kita artikan idgham bila gunnah, itu kita nanti memasukkan bacaannya bila gunnah. Jadi tanpa dengung. Gunnah itu dengung artinya. Jadi idgham bila gunnah dimasukkan tanpa dengung. Nah, huruf-hurufnya apa aja? Di sini huruf-hurufnya ada dua, yakni lam, ro, atau lar. Jadi biasanya kalau misalnya dihafalin huruf-huruf idgham
ada yang mular. Nah, idgham itu terbagi menjadi dua, ada idgham gunnah dan bila gunnah. Nah, cara membaca huruf idgham bila gunnah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka dimasukkan tanpa dengung. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ro. Nun sukun bertemu dengan ro. Mir rabbihim, mir rabbihim. Jadi kita membacanya langsung masuk ke huruf setelahnya ro, ke huruf ro tanpa membaca nunnya. Jadi nunnya juga enggak kedengaran dengungnya. Jadi kita langsung masuk ke huruf setelahnya ro. Mir rabbihim. Yang kedua nun sukun bertemu dengan lam. Milladunhu, milladunhu, langsung masuk. Di sini ada juga tanwin bertemu dengan huruf ra, ghafurur rahim, ghafurur rahim. Jadi langsung dimasukkan tanpa dengung. Nah, di sini yang selanjutnya yang keempat ada iklab. Iklab itu atau artinya juga bisa mengganti. Huruf-huruf iklab itu cuma satu, yakni ba. Oke. Hukum bacaannya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iklab, maka membacanya diubah menjadi suara mim dengan gunnah. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Ketika kita mau membaca, kita ubah menjadi suara mim. Mim ba'di. Jadi kita nggak membacanya min ba'di, tapi diubah suaranya menjadi seperti mim, mim ba'di. Di sini ada dhammatain bertemu ba. Sami'un basir, sami'un basir. Kita nggak membaca sami'un basir. Dan ada lagi adzabam bima, adzabam bima. Diubah suaranya menjadi suara huruf mim. Yang terakhir atau yang kelima di sini ada ikhfa atau juga biasa disebut ikhfa hakiki di sini. Nah, huruf-hurufnya apa aja? Huruf-hurufnya adalah selain dari yang keempat hukum tadi. Jadi di sini adalah sisanya. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, da, fa, qaf, kaf. Nah, gimana cara membacanya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaannya disamarkan dengan dengung. Kita lihat contohnya. Ada dhammahtain bertemu dengan kaf. Adzabun kabir di sini. Jadi suaranya samar. Juga yang kedua min qabil. Nah, yang ketiga sami'u syahid. Nah, sekian dari saya. Semangat belajar tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.